Oke, selanjutnya yang akan kita bahas adalah tentang optimizing. Cuman optimizing yang akan kita bahas kali ini itu hanya pengantar saja. Nah, untuk materi optimizing yang sesungguhnya akan kita pelajari setelah UTS ya di pertemuan berikutnya. Oke, jadi optimizing itu adalah apa ya? Adalah teknik yang digunakan untuk mengoptimalkan kinerja dari server atau database kita. Nah, ini kita menggunakan optimizing itu teknik-tekniknya kita gunakan agar database kita itu bisa lebih berjalan dengan lebih optimal ya. Dengan mempertimbangkan berbagai resource yang kita miliki ya, kita bisa maksimalkan menggunakan teknik-teknik optimizing. Oke, jadi beberapa teknik-teknik optimizing yang akan kita pelajari adalah indexing ya. Indexing sudah pernah kita jelaskan sebelumnya. Ada juga subquery ya, sudah dapat di kuliah basis data juga. Ada juga optimasi SQL query, nanti kita akan bahas ya. Execution plan, ya kita akan bahas juga nanti. Dan database engine tuning advisor. Nah, ini setelah UTS ya kita akan pelajari. Oke, jadi ini beberapa teknik optimizing di bagian SQL query ya. Nah, waktu kita melakukan query, mungkin kita pernah menggunakan beberapa operator seperti ini. Ya kurang lebih, ya kurang lebih, kurang dari, less than, greater than, ya less than equal, greater than equal, and not equal. Nah, kalau kita menggunakan pembanding seperti ini ya, penggunaan single operator itu lebih bagus sebenarnya daripada kita menggunakan double operator ya. Misalnya kita ingin mencari data karyawan dengan gaji kurang dari 1 juta. Ya, kurang dari atau sama dengan 1 juta. Lebih baik kita menggunakan kurang dari 1 juta satu saja. Karena kita hanya menggunakan satu operator kan ya. Dibandingkan kalau kita menggunakan dua operator, maka kinerja dari prosesor kita akan lebih berat seperti itu. Dan memiliki waktu eksekusi yang lebih cepat ya dibandingkan kalau kita menggunakan double operator. Ada juga wildcard ya. Kita bisa hindari menggunakan full wildcard ya. Pakai persen ya, persen, key, persen. Nah, lebih baik kita gunakan postfix saja, key, persen, atau prefix ya, persen key saja di wildcard-nya. Oke. Ada juga perintah negasi ya, not in, not exist sama not like. Hindari penggunaan operator ini karena database akan lebih cepat dalam melakukan pencarian exact match sama dengan gitu ya. Oke, kita bisa lebih cepat menggunakan exact match ya kayak sama dengan atau like dibandingkan dengan perintah negasi. Oke, kalau bisa mungkin kalau kita tidak menggunakan negasi ya oke, kita bisa gunakan yang bukan negasi saja. Kalau memang terpaksa menggunakan negasi, oke kita bisa gunakan yang negasi. Perintah max dan min ya, batasi penggunaan operator ini karena pencarian akan dilakukan menyeluruh ke seluruh isi tabel. Jika data banyak gimana? Oke, kalau data kita cuma 100 row, bagaimana kalau 1 juta row? Perintah max sama min ini akan menyeleksi semua row yang ada di database kita. Mulai database row ke-1 sampai row ke 1 juta. Misal database kita ada 1 juta. Nah, sehingga perintah max dan min ini kurang efektif kalau database kita banyak. Oke, nanti kita coba lakukan optimizing ya. Seperti apa? Nanti kita akan jelaskan. Ada juga pemilihan tipe data ya. Gunakan tipe data paling kecil jika data sedikit agar tidak membebani memori. Misal gunakan tiny integer daripada integer. Kalau memang sudah bisa di cover menggunakan integer, sudah bisa di cover menggunakan tiny integer, kita tidak perlu menggunakan integer. Sama saja kalau kita menggunakan varchar ya, misalnya nama orang ya, itu memang kita batasi maksimal 20 ya. Sudah kita berikan memori varchar 20 dibandingkan kita berikan memori yang lebih banyak. Jadi kita harus pemilihan tipe data itu harus eksak ya. Kalau kita tahu bahwa datanya hanya maksimal segini ya sudah kita berikan alokasi segitu. Seperti itu. Dan batasi hasil select ya. Hindari select all ya, terutama jika tabel punya banyak kolom. Tambahkan perintah top atau limit untuk membatasi hasil ya. Jadi kita memang kalau memang ingin menampilkan beberapa kolom saja, kita tidak perlu melakukan select all ya. Tidak perlu melakukan select bintang. Kita select ya, kolomnya apa yang mau kita tampilkan. Karena memang kebutuhan select itu pasti kita ingin melihat sebuah data kan ya. Kita harus tahu data apa yang mau kita lihat. Kalau kolom kita sedikit nggak masalah, tapi bagaimana kalau kolom kita banyak ratusan sampai pasti kinerja prosesor yang ada di komputer kita akan lebih berat. Nah, tambahkan perintah top atau limit ya. Nah, kita bisa membatasi kira-kira berapa row yang mau kita tampilkan. Kan tidak mungkin data kita 1 juta, ya kan? Ya mungkin kita hanya ingin melihat data 100 saja. Kita bisa batasi pakai limit atau top saja. Seperti itu. Nah, perintah order by ini dapat menambah beban query ya, karena akan menambah satu proses lagi yaitu sorting. Nah, setelah proses pencarian select selesai dilakukan. Nah, order by ini bisa kita maksimalkan sebenarnya menggunakan indexing ya, indexing yang cluster index ya, kita bisa gunakan cluster index sebenarnya untuk mengorder by sebuah tabel tertentu. Nah,
yang memang tabel tersebut kita sering gunakan ya, kita sering select untuk data yang berurutan. Nah, kita tidak perlu menggunakan ordered by. Kita bisa menggunakan cluster index di awal. Nah, seperti itu. Logika N ya, logika N akan bernilai false jika salah satu kondisi false. Oleh karena itu, letakkan kondisi yang paling mungkin bernilai false di awal agar SQL tidak perlu mengecek kondisi berikutnya jika kondisi awal sudah false ya. Misalnya kita punya kondisi tertentu di query kita, ya kita usahakan root-nya ya. Jadi yang paling atas itu root-nya kita berikan logika yang ada N-nya ya. Mungkin yang kalau memang sudah false di awal ya, kita tidak perlu melakukan proses di bawahnya kan. Dibandingkan kalau memang false-nya di bawah, itu pasti akan query-nya akan lebih lama, prosesnya akan lebih lama. Sehingga kalau memang ini tergantung studi kasus sebenarnya. Kalau memang studi kasusnya bisa kita letakkan di awal untuk N-nya, ya kita taruh di awal saja seperti itu. Oke, apakah mungkin ada pertanyaan? Nanti kita bisa bahas waktu sesi live ya pada hari Kamis di kelas masing-masing, di dosen mengajar masing-masing. Sedangkan untuk tugasnya, silakan Anda coba ini ya, pada tab resource weights di activity monitor, Anda akan menemukan kolom weight category di sini. Oke ya, ada weight category. Nah, jelaskan apa dan fungsi dari buffer I/O, buffer latch, logging, and SQL CLR. Ini kalian coba cari ya, di eksplorasi sendiri di internet banyak sekali. Nah, kalian nanti coba lakukan eksplorasi, setelah itu buatlah dalam sebuah laporan dengan format file nrp underscore nama pendek underscore monitoring. Dan upload tugas Anda di ULS ya, sebelum deadline yang bisa kalian lihat di ULS nanti. Oke, jadi sekian untuk pertemuan kita di week ke-7 ini ya. Sekian, nanti silakan dipersiapkan untuk UTS-nya ya. UTS-nya kita nanti materinya adalah mulai dari week 1 sampai week ke-7. Jika ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan waktu sesi live dan sesi diskusi ya waktu sesi live tersebut. Oke, terima kasih.